Kalau pengalaman Mbak, alhamdulillah Mbak, selama saya jadi fotografer Mbak ya, jadi saya tuh udah keliling Kemana ya, aja tuh? dari Sabang sampai Merauke, Udah semua. bahkan sampai luar negeri Mbak. Waduh, ini narasumber saya ini orang dalam nih. Iya betul Mbak, saya orang dalam orang ya, lama Pak? Mbak. Orang lama. Apa ya. kabar Pak Bambang? Alhamdulillah Mbak, baik. Pagi ini Alhamdulillah. sangat baik dan alhamdulillah kita fresh hari ini. Fresh kawan. Fresh, ya. Oke, Pak Bambang. Ya. Ini kan sebenarnya kita satu kantor, Ya. satu ruangan juga Betul sekali, kebetulan. Mbak, Makanya ya. baju kita sama nih. Iya, Cuman di sini kan saya TNI AD. Iya. Kalau Pak Bambang saya PNS Mbak, PNS TNI AD Mbak. PNS TNI Iya. AD. Karena biar masyarakat yang nonton juga tahu. Oh, Oh, ternyata iya. PNS-nya juga ada di bagian peliputan di dalam TNI Angkatan Darat, ya Iya. kan? Nah, Pak Bambang kan udah lama nih di Dispenat. Iya. Itu boleh dong diceritain awal mulanya ada di Dispenat, berada di Dispenat, dinas di sini sejak Iya. kapan sih? Oh iya Mbak, saya masuk tahun 90-an Mbak. 90-an. Iya, jadi saya lebih kurang hampir 30 tahun lebih mengabdi di penerangan Angkatan Darat. Saya jadi tim liput. Demikian Mbak. Langsung dinasnya langsung di peliputan. Oh, Nggak iya. kemana-mana dulu. Tidak Mbak, saya begitu diterima di PNS TNI AD, saya langsung bergabung di Dinas Penerangan Angkatan Oh, Darat oke. dari tahun 90. Tahun 90 tuh umur berapa ya Pak Bambang? Saya tuh ya pokoknya Masih kinyis-kinyis? 20 tahun lewat dikit lah. Oh, masih kinyis-kinyis Ya kan Pak itu? pastilah Oh. Mbak. Jadi saat itu memang sangat sulit sekali untuk mendapatkan peliput-peliput yang muda begitu dulu Mbak, tahun Oke. 90-an itu. Kami alhamdulillah diterima di penerangan Angkatan Darat. Nah saat itu Pak Bambang berada di peliputan, masih ada berapa orang tuh waktu itu? Enggak banyak Mbak, itu hanya 5 orang. Hanya 5 orang? Hanya 5 orang. Jadi 2 fotografer, 3 kameramen. Itu laki-laki semua saat itu atau memang udah Oh, ada iya. kuatnya? Laki-laki semua Mbak. Laki-laki semua. Nah, kelima-limanya itu kan kalau peliputan itu kegiatannya kemana-mana ya, apalagi Angkatan Darat. Iya. Itu pembagiannya apa nggak sibuk banget waktu itu Oh jamnya? iya, sangat sibuk Mbak. Kita nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Nggak ada Sabtu istirahat. Minggu Sabtu Minggu pun masuk kita. Tetap? Iya, kita pokoknya full untuk dinas. Kita untuk meliput pimpinan Angkatan Darat. Oh gitu. Nah, kalau di tahun 90-an dulu nih Pak, udah jelas kan berbeda banget ya dengan di tahun 2023 yang udah serba modern sekarang ini. Iya. Nah, kalau dari Pak Bambang nih, kacamatanya Pak Bambang tuh melihat Dispenat tuh seperti apa sih dari waktu ke waktu, perubahannya yang signifikan? Baik Mbak, jadi saya sampaikan tim liput zaman dahulu Mbak. Jadi zaman dahulu kala itu kita itu masih menggunakan analog atau manual. Jadi Mbak mungkin pernah dengar menggunakan roll film, klise lah. Oke, jadi tiap foto itu masuknya ke roll itu ya? Iya, kita itu harus meminit betul Mbak. Jadi dari satu roll diberikan satu roll, isinya 36. 36 harus jadi. Kalau tidak jadi, ya kita dapat sanksi. Ya biasa, binsik, push up. Oh gitu? Iya. Jadi kalau ada foto nih, misalnya aduh ngeblur, itu bisa dihapus nggak sih Pak? Oh nggak Gitu? bisa. Oh nggak bisa? Jadi kita jamin 36 jadi semuanya. Kalau nggak jadi itu tadi, kita harus push up. Oh, Jadi- berapa kali push up-nya Iya. Pak? Kalau salah satu foto? Tergantung pimpinan. Oke. Pokoknya 10, 15, 20 kita laksanakan dengan ikhlas. Dengan ikhlas luar Demikian. biasa. Itu kalau video gimana Pak waktu Iya. itu? Juga sama? Video juga menggunakan Betacam. Betacam, atau yang masih yang Betamax. besar ya? Oh iya, jadi video itu kami juga pernah belajar juga Mbak, jadi asisten kameramen. Jadi gendong-gendong VCR itu Mbak, jadi kameramen itu dulu 2 orang. Satu kameramen yang meliput, satu lagi ngikuti. Bawa VCR itu yang di dalamnya ada kaset Betacam atau Betamax yang mutar-mutar begitu. Nah sekarang sudah zamannya era digital, itu udah zaman dahulu kala. Nah itu kan dulu tuh Pak, alat-alatnya masih
ya berat. Terus juga fotonya ribet ya Pak, nggak bisa dihapus kalau salah, masih pakai roll. Kalau ngelihat Dispenat yang sekarang nih dengan gedungnya, dengan segala macam alat-alatnya, itu gimana pandangannya Pak Bambang? Kalau gedung memang luar biasa Mbak. Zaman dahulu kala itu penerangan itu menempati gedung tua. Ya, gedung tua sekarang sudah dibugar, alhamdulillah mulai tahun 2000-an ke atas itu udah bagus. Apalagi sekarang Mbak sudah sangat presentatif. Sangat luar biasa dan mendukung tugas pokok Dispenat. Bener. Dan emang dengar-dengar ini gedung Dispenat ini dulunya adalah gedung Belanda ya Pak kalau nggak salah? Iya, gedung Belanda Mbak. Gedung Belanda terus direnovasi, terus dikembangkan terus, sekarang sangat bagus. Kalau dilihat dari bangunannya yang dulu sampai sekarang ini kan sebenarnya kita masih pakai bangunan lama, hanya renovasi sedikit-sedikit tapi jadi keren ya Pak ya. Betul, Mbak. Dari lantainya udah berubah, yang dulunya cuma ukuran mungkin 30x30 atau beralasan kayu-kayu yang disusun, sekarang udah granit, udah ukuran 60x60. Termasuk di desain di depannya ada kanopi-kanopi yang keren-keren ya Pak. Betul Mbak, itu sangat luar biasa Mbak. Jadi tim lipat kita di Dispenat itu sangat semangat. Ngelihat gedungnya saja sudah semangat, apalagi ngelihat istilahnya peralatan yang ada sekarang sangat luar biasa Mbak. Serba digital semuanya. Benar. Kalau kita tahu Dispenat ini peliputannya terutama itu kan adalah ujung tombaknya Dispenat ya Pak. Karena kita yang ngambil informasi, kita yang merekam, kita yang menyebarluaskan juga. Itu bagaimana menurut Pak Bambang tuh? Jadi menurut saya Mbak, karena ujung tombaknya Angkatan Darat Mbak, jadi terus terang saja sangat bangga dengan saya sebagai tim liput. Karena sebagai apa ya Mbak ya, saksi juga, sebagai pelaku juga, kita yang dipercaya mendokumentasikan seluruh kegiatan, seluruh event pimpinan Angkatan Darat itu yang sangat luar biasa, dan sangat senang dan bangga saya Mbak dari tim liput Dispenat demikian. Terutamanya selain kita bertugas di lapangan meliput, sisi lainnya adalah kita dapat banyak kenalan, benar ya Pak ya? Iya, betul sekali Mbak. Jadi sebagai tim liput Dispenat, terus terang kami sangat bangga Mbak. Keluarga juga bangga. Bagaimana tidak bangga, karena kita ketemu dengan pejabat-pejabat Angkatan Darat dan mengenal beliau. Benar-benar, karena nggak semua orang emang bisa langsung ketemu sama Brigjen, Maijen, sampai Jenderal yang sering gitu ya berpas-pasan untuk ngambil momennya beliau ya kan Pak. Nah, dari tahun 90-an nih Pak Bambang sampai 2023 ini, Pak Bambang kan masih aktif terus di liputan nih. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupain dari dulu hingga sekarang apa tuh Pak? Iya, kalau pengalaman Mbak, alhamdulillah Mbak, selama saya jadi fotografer Mbak ya, jadi saya tuh udah keliling. Kemana aja tuh? Dari Sabang sampai Merauke. Udah semua? Bahkan sampai luar negeri Mbak. Wih. Iya. Jadi tahun 1996 saya ditugaskan oleh Satgas PBB. Jadi bagian pengungsian Mbak, UNHCR. Jadi kami dipercaya untuk meliput pengembalian manusia perahu yang tinggal di Pulau Galang. Nah, di sana kami dari Galang ke Kamboja, balik lagi, berangkat lagi ke Vietnam beberapa bulan, hampir 3 bulan. Wah. Nah, itu pengalaman saya Mbak. Jadi kalau pengalaman momen yang tidak susah dilupakan itu satu Mbak. Apa tuh Pak? Tanggal 5 Desember 2014. Momen apa tuh? Saya itu diberi kepercayaan moto Bapak Presiden. Oh, saat itu siapa presidennya? Insinyur Jokowi. Wih. Di mana Mbak? Di tengah hutan, Pangkalan Bun. Iya. Meliput pejabat sipil dan pejabat militer. Saat itu apel dan rem dan dim terpusat begitu Mbak. Itu yang bikin Pak Bambang nggak bisa lupa apa tuh? Momen ketemu Pak Jokowinya karena ngefans atau gimana? Bukan. Jadi bukan karena Pak Jokowi Mbak. Jadi
karena Pak Jokowi sebagai presiden, beliau menghadiri apel dan Dandim, kami sendirian di sana. Oh, nggak ada kawan nggak ada, dari Dispenat? Karena ini Mbak, apa ya, harus disterilkan begitulah. Hanya satu orang diberi kepercayaan oleh pimpinan waktu Kadispenat. Cukup satu orang saja. Dan hitungan hanya 3. 1, 2, 3, selesai. Nggak ada. Sekali lagi Bapak, nggak ada. Tidak ada. Oh, nggak ada. Jadi disitulah momen Pak Bambang merasa. Situ, Pak. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, itu yang saya sampai sekarang tidak lupa. Luar biasa. Pertama kali moto Pak Jokowi. Jadi Pak Bambang di situ merasa suatu kebanggaan, dipercaya sendiri, artinya di sana pun harus koordinasinya sendiri juga ya Pak ya? Oh, enggak juga Mbak. Maksudnya kayak Pak Bambang kan sendiri nih, nggak ada temennya, jadi harus kesana sini komunikasinya harus ini. Iya, kalau komunikasi tingkat pimpinan Mbak, hanya saya melaksanakan perintah saja. Benar. Karena diperintahkan satu orang dan saya ditunjuk sebagai eksekutor saat itu, ya kami laksanakan dengan alhamdulillah aman begitu Mbak. Aman. Dan itu hasil fotonya? Luar biasa. Luar biasa. Masih saya simpan sampai sekarang. Oh iya. Luar biasa. Pak Bambang kan itu salah satu momen yang Pak Bambang nggak lupakan. Yeah. Nah, terus kesini-sini di tahun 2023 ini dengan usia, mohon maaf Pak Bambang sudah tidak muda lagi. Tapi kita ngelihat Pak Bambang ini kok masih fresh, jiwanya rasanya masih berkobar-kobar, masih muda. Apa rahasianya Pak Bambang? Jadi rahasianya ini Mbak, bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas. Yang pertama. Kedua, ada waktu istirahat atau libur, ya kita ajak anak dan istri ya untuk berenang di kali di mana. Itu yang saya laksanakan kalau liburan. Benar-benar. Dan saya dengar emang Pak Bambang ini rutin ajak keluarganya setiap weekend itu meluangkan waktu untuk refreshing di sela-sela Senin sampai Jumat nih udah padat merayap. Nah, dengan dihadapkan dengan itu Pak, kan liputan makin banyak nih personelnya yang masuk, yang muda-muda, yang semakin kreatif. Itu Pak Bambang gimana menyeimbanginya, berkolaborasi dengan anak-anak muda? Iya, anak-anak muda kan sekarang luar biasa Mbak, pinter-pinter. Jadi ya tetap saya sebagai katakan orang tua, saya tetap bertanya pada anak-anak muda itu. Terus terang aja untuk masalah IT kami ketinggalan, tapi tidak menyerah di sana. Jadi saya terus bertanya dan bertanya untuk kemajuan liputan di penerangan Angkatan Darat ini begitu Mbak. Betul Pak Bambang. Oh, satu lagi tadi yang ketinggalan Pak Bambang. Kan Pak Bambang dengan usia yang sudah nggak muda tadi, terus harus bekerja sama nih, menyelaraskan dengan yang anak-anak muda yang kondisi fisiknya udah jauh dari Pak Bambang. Iya. Nah itu Pak Bambang gimana untuk rahasianya jaga-jaga kesehatan, tetap kelihatan bugar? Sering minum apa gitu Pak Bambang? Minum apa sih enggak Mbak, jadi saya tetap olahraga Mbak. Saya sempatkan olahraga, ada waktu luang saya olahraga, jadi ya, biar tetap fit untuk melaksanakan tugas yang sudah saya jalani 30 tahun lebih ini Mbak. Tambah teh telur mungkin Pak Bambang tiap hari? Oh iya, teh telur itu sesekali saja Mbak. Sesekali aja. Kalau sering-sering kenapa Pak? Ya sering-sering ya nggak bagus juga. Oh nggak bagus juga. Tapi kalau habis minum teh telur itu rasanya gimana? Rasanya langsung, ya bugar. Langsung gitu. Bugar, langsung fresh. Fresh. Oke, Pak Bambang, ngomong-ngomong Pak Bambang ini anaknya udah berapa? Oh ya, anak saya 3 Mbak. Ya alhamdulillah yang satu udah jadi guru. Yang satu udah jadi guru. Udah ngajar, alhamdulillah. Yang 2 masih kuliah, yang 1 masih sekolah menengah begitu Mbak. Istri-istri Pak masih 1? Istri cukup 1 Mbak. Oh cukup 1. Cukup 1 ya. Oke. Nah Pak Bambang ini dengan adanya pengalaman yang tak terlupakan dari tahun 90 sampai sekarang, pasti punya pesan-pesan mungkin untuk kita generasinya Pak Bambang ya, anak-anak muda yang lainnya juga terutama. Boleh Pak? Oh ya Pak, jadi saya
pesan pada adik-adik nih, terutama ini apa kameramen, fotografer, tetap terus belajar, mengasah ilmu. Jangan lupa tanamkan jiwa disiplin dan bekerja ikhlas. Mungkin itu saja Mbak untuk adik-adik kita yang hebat-hebat ini. Amin. Semoga juga Pak Bambang selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Bisa terus berkarir yang baik, yang gemilang, juga untuk anak-anak Pak Bambang menjadi contoh sebagai ayah yang pekerja keras tentunya. Karena dari 90 sampai sekarang lancar-lancar terus kan Pak Bambang? Alhamdulillah Mbak, lancar terus sepanjang dari mulai masuk sampai sekarang alhamdulillah, sakit pun tidak pernah. Alhamdulillah. Paling hanya biasa ya, flu, demam itu biasa ya. Nggak sampai yang dirawat ya Pak ya? Alhamdulillah selama 30 tahun nggak pernah dirawat sama sekali. Dan itu kuncinya karena kerja ikhlas. Kerja ikhlas, minum teh telur, makan cukup. Tidur cukup nggak Pak Bambang kalau di liputan? Kalau tidur cukup Mbak. Tidur cukup. Kalau kata istri apa Pak Bambang diundang ke podcast untuk ngobrol-ngobrol, ditayangin di YouTube, ada nggak istri berkomentar? Iya, jadi istri tadi juga bertanya, tadi malam saya baca ada ini, kok ada apa memang ya nggak apa-apa, supaya bercerita saja apa yang telah dialami selama 30 tahun ini di penerangan Angkatan Darat itu saja. Oke, Pak Bambang, ada lagi nih, biasa kan memang kita seruangan, tapi untuk waktu kita ngobrol lumayan panjang seperti ini emang susah ya Pak waktunya, karena dengan kegiatan yang lumayan padat, Pak Bambangnya juga sering dimintain foto-foto. Nah, disinilah kita mengenal Pak Bambang lebih dalam, ya kan? Kita tahu kan Pak Bambang ini di ruangan aja sampai dibilang Pak Ketua. Sebutannya Pak Ketua. Apa memang sudah ketuaan di situ atau kelamaan di situ atau jadi ketua apa mungkin jadi dipanggil Pak Ketua? Iya, gini Mbak, jadi ada ceritanya Mbak. Kenapa rekan-rekan kita hampir mayoritas semua itu mau memanggil saya ketua, karena saya pernah ketua Korpri Sub Unit Dispenat. Dan saat ini masih dipercaya jadi humasnya Korpri TNI AD. Itu saja mungkin Mbak. Nah, tadi kan udah pesan-pesan nih Pak buat adik-adik generasinya Pak Bambang nih di Spenat. Mungkin sekarang bisa kasih pesan-pesan atau motivasi untuk PNS-PNS seperti Bapak yang masih terus berdinas dengan bugar, dengan semangat. Iya, untuk rekan-rekan PNS semuanya di Dispen maupun di mana saja ya, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tanggung jawab, dan itu insya Allah akan barokah begitu Mbak. Amin, amin. Harapannya ada lagi nggak Pak Bambang ke depan? Mungkin Pak Bambang mau jadi juragan mangga, karena kayaknya Pak Bambang nih sering bawa mangga ke ruangan. Iya, ada Mbak. Jadi di rumah ada alhamdulillah mangga saya itu ada beberapa pohon yang berbuah bagus lah. Jadi ya, tidak ada salahnya teman-teman nyobain mangga dari rumah. Ditanam di halaman belakang apa di mana Pak? Di depan rumah Mbak. Di depan rumah. Oh, mangga apa Pak? Mana lagi? Mangga mana lagi? Iya, mana lagi? Itu rasanya manis atau ada asemnya? Manis lah. Manis. Kalau ke depan nih udah pensiun dari Dispenat, mau jadi pengusaha mangga? Enggak, Mbak. Enggak, mau ya menikmati masa-masa pensiun di rumah. Menikmati mangga yang udah mateng. Selain mangga mungkin ada lagi Pak? Enggak ada Mbak. Enggak ada. Atau rencana Pak? Tidak ada Mbak. Enggak ada. Sejauh ini berarti mangga dulu aja ya. Mangga mana lagi? Mana lagi, tapi dari mana itu Pak Bambang? Memang mana lagi memang. Daerahnya dari? Ya dari Indonesia ini. Ya, masa Pak dari dari Amerika. Ya udah Pak Bambang, semoga mangganya berbuah manis terus. Amin, banyak. Amin. Jadi kita kecipratan terus mangganya di ruangan ya Pak ya. Jaga kesehatan terus Pak Bambang. Salam buat istri, salam buat anak. Semoga kehidupan Pak Bambang ini selalu berkah, selalu bahagia, sehat. Amin. Dan tentunya dengan semua pengorbanan, pengalaman Pak Bambang bertugas di Dispenat ini,
sudah sangat membuat Dismenat bangga pastinya. Dan tentunya karena Pak TNI Angkatan Darat di hati rakyat.